Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurhidayat dari 12 IPA 4. Ingin menjelaskan tentang biografi pahlawan nasional dari K.J. Nur Ali, sang singa Karawang, Bekasi. Ia lahir pada tanggal 15 Mei 1914 di Ujung Malang, Ujung Harapan, Bekasi. Ayahnya bernama Haji Anwar bin Layu, sedangkan ibunya adalah Hajah Maimunah. Ia wafat pada tanggal 29 Januari 1992 dan semasa hidupnya ia mendapat julukan Sang Singa Karawang, Bekasi. Saat usia 8 tahun, ia telah belajar mengeja dan membaca bahasa Arab, mengaji dan menghafal surah-surah dalam Al-Quran kepada guru maksum di kampung Bulak. Ia juga menimba pengetahuan keislaman mengenai tarik para nabi, akhlak dan fikih di sana. Semakin beranjak dewasa, ia terus memperdalam ilmu agama Islam, salah satunya yaitu ke guru Mukni di Ujung Malang. Di situ, ia berguru ilmu keislaman tentang tauhid. Ketika memperdalam pengetahuan keislaman di guru Mukni, ia adalah santri yang paling cerdas. Hal itu diakui langsung oleh sang guru. Saat masa pendidikan memperdalam wawasan keislaman, ia secara langsung juga melihat kondisi nyata kehidupan bangsa dan masyarakatnya. Ia melihat ada yang timpang antara ilmu keislaman yang diperolehnya dengan fakta realita. Adanya keseberangan tuan tanah ke warga pribumi, kekejian aparat kolonial kala itu, ketidakadilan, maksiat, dan lain-lain. Semangat cinta tanah air. Ia juga sempat mengenyam pendidikan pesantren ke guru Kiai Haji Marzuki di pondok pesantren. Ia tetap mempertahankan predikat sebagai murid yang cerdas. Saat di pesantren, ia juga mahir menggunakan senapan, sebab hobinya memburu bajing kala waktu senggang. Tahun 1934, ia berangkat ke Mekah untuk kembali meneruskan pencarian ilmu keislaman. Kepergian belajar ilmu agama Islam ke Mekah sempat membuat hati guru Kiai Haji Marzuki bimbang. Namun tekad K.J. Nur Ali akhirnya mampu meluluhkan hati sang guru. Ia berangkat dengan uang pinjam. Selama belajar pengetahuan keislaman di Makkah, ia banyak berguru kepada Syekh. Namun, sesuai nasihat dari gurunya, Kiai Haji Marzuki, agar mengutamakan belajar kepada Syekh Ali Al-Maliki. Bahkan akhirnya, K.J. Nur Ali jadi santri kesayangan Syekh Ali Al-Maliki, dan begitu juga sebaliknya. Meskipun sedang belajar ilmu keislaman di Makkah dengan para Syekh, K.J. Nur Ali tetap mengingat bangsanya. K.J. Nur Ali terus mencari informasi soal kondisi Indonesia dan dunia. Informasi tentang Indonesia diperoleh dari surat orang tuanya serta koran di Arab Saudi. Hati dan semangat K.J. Nur Ali bergolak. Ia ingin ikut berkontribusi memberikan tanah air. Kemudian ia bersama rekan lainnya dari Indonesia di Mekah membentuk Organisasi Persatuan Pelajar Betawi (PBB). Tahun 1939 ia pulang ke Indonesia. Lalu tahun 1940 K.J. Nur Ali mendirikan pondok pesantren. Kedatangan K.J. Nur Ali kembali ke tanah air mendesakan para tuan tanah dan pemerintah kolonial, sebab seluruh warga dengan sukarela memberikan tanahnya untuk pembangunan akses jalan di Ujung Malang, Teluk Pucung, dan Pondok Punggu. Hal yang membuat tuan tanah kehilangan perilaku jahatnya, sebab selama ini kerap membeli tanah dengan harga yang merugikan warga. Tahun 1942, namanya masuk dalam daftar ulama yang harus bekerja dengan penjajah Jepang. Di tahun yang sama, penjajah Jepang meminta agar bersedia bekerja sama dengan Jepang melalui rekan sejawat K.J. Nur Ali asal Thailand saat menjadi santri di Makkah. Ia dengan tegas menolaknya. Ia tak ingin pesantren nanti tak terurus dan para santrinya terpecah sebab enggan berkompromi dengan penjajah Jepang. Pada masa perebutan kemerdekaan, ia mempersiapkan santrinya untuk masuk ke latihan kemiliteran dibentuk Jepang. Ada yang disalurkan ke pasukan pembela tanah air agar ikut berperang di medan tempur. Ia bukan hanya berdiam diri sebagai ulama, ia adalah singa medan perang. Ia memimpin laskar-laskar rakyat untuk bertempur merebut kemerdekaan. Ia bahkan pernah menjadi komandan batalion tentara Hizbullah Bekasi. Sejarah mencatat
Tahun 1947, ia terlibat dalam pertempuran sengit di Karawang, Bekasi dengan tentara penjajah Belanda. K.J. Nur Ali kala itu memerintahkan warga dan pasukan untuk membuat bendera merah putih ukuran kecil lalu dipasang di setiap pohon dan tiang. Tujuannya untuk mempertegas bahwa Indonesia masih ada dan siap mempertahankan kemerdekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.